Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel Tiga Putra. Alhamdulillah tuh kemarin ada orderan ya. Orderan pertama setelah habis lebaran 2 ton 300 kita dapat orderan dikirim ke kios lagi ya teman-teman. Kios beras lagi. Kalau partai besar kita kirim ke kios beras lagi ya teman-teman. Kalau partai besar harganya sedikit berbeda ya. Jadi ya penjualan kita antara ke masyarakat langsung, ke warung, ke grosir, ke kios itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi hari ini kita gak akan bahas masalah itu ya. Jadi saya akan coba bahas karena ada pertanyaan-pertanyaan seputar konsumen ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, katanya gimana caranya kita menghadapi orang atau pembeli yang mau ngutang beras gitu. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman apalagi yang masih baru dalam membuka usaha toko beras. Ini penting gak penting tapi penting gitu ya. Jadi akan saya coba jelaskan cara saya menanggapinya atau menghadapinya gitu ya. Simak video ini sampai selesai. Dalam dunia perdagangan tentu tidak terlepas dari yang namanya utang piutang. Baik itu hutang kita kepada supplier ataupun hutang pelanggan atau pembeli kepada kita. Jika dalam hal utang piutang ini tidak sesuai dengan aturan, maka terkadang sering terjadi konflik akibat pelanggan kita yang gagal bayar ataupun telat bayar, sehingga bisa menyebabkan usaha toko beras kita sulit berkembang. Apalagi Anda yang baru mulai usaha jual beli beras dengan cara buka toko beras, tentu ini harus dihindari. Nah, kali ini akan saya jelaskan tips-tips menghadapi pelanggan atau pembeli yang mau ngutang ke toko beras kita. Tapi ya sebisa mungkin beras itu jangan diutangin gitu. Tapi ya kalau emang udah terlanjur, saya kasih tips. Ini cara saya menghadapi pelanggan yang mau ngutang ke toko beras kita. Jadi yang pertama kita pakai cara yang simpel dulu aja ya, yaitu dengan membuat tulisan. Misal seperti tulisannya seperti ini. Sekarang bayar, besok boleh ngutang gitu ya. Atau tidak terima bon. Nah, tulisan ini disimpan di tempat yang bisa langsung dilihat oleh pembeli kita gitu ya, agar supaya jika pembeli yang mau atau ada niat ngutang ke toko kita merasa tidak enak atau enggan gitu ya setelah membaca tulisan itu. Nah, yang kedua adalah melihat-lihat dulu orangnya gitu ya. Usaha jual beras memang tidak besar untungnya, tapi perputaran uangnya sangat cepat gitu ya, karena beras dalam situasi apapun selalu dibeli oleh masyarakat karena memang adalah bahan mentah nasi yang menjadi makanan pokok utama kita. Karena untungnya lumayan kecil, jadi kita harus lihat-lihat dulu apabila ada konsumen yang mau ngutang ke toko kita. Minimal kita udah mengenalnya dan tahu rumahnya gitu ya. Seandainya terjadi masalah atau macet dalam pembayaran, kita bisa menagihnya langsung ke rumahnya. Karena tidak sedikit sering terjadi masalah akibat gagal bayar. Tentu itu dapat membuat usaha kita lambat perkembangannya, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kebangkrutan gitu ya. Saya bicara sesuai fakta yang terjadi pada teman saya sesama pengusaha beras. Dari modal 100 juta bukan bertambah malah berkurang. Tapi sampai saat ini dia masih bertahan dengan modal 10 juta. Bukan rugi gitu. Bukan rugi karena penjualan gitu ya, tapi karena sistem usahanya yang salah.
yaitu dengan diutangin. Memang kalau kita ngutangin tidak selalu merugikan, ada juga yang menguntungkan kita. Jadi ya tergantung orangnya gitu ya. Makanya kita harus memilah orang yang kita mau ngasih utang gitu ya. Jangan sembarangan gitu ya. Yang ketiga, membuat perjanjian. Yang mau ngutang atau yang berani ngutang tentunya pembeli yang sudah menjadi langganan kita gitu ya. Karena di toko saya aja belum pernah ada pembeli yang baru tiba-tiba minta ngutang gitu ya. Kalau penipuan pernah ada dan pernah saya alami, tapi ya jangan dulu dibahas masalah penipuan ya. Jadi kita bahas masalah yang minta ngutang beras gitu. Ya biasanya pelanggan yang udah sering belanja ke toko kita atau juga ya kadang-kadang saudara kita, ya meskipun begitu kita harus buat nota dan juga perjanjian kapan waktu akan bayarnya gitu. Nah jika melebihi waktu ya kita mau gak mau kita harus menagihnya ke rumahnya langsung. Ya selain pakai nota kita juga harus tulis di buku kas yang lain bila perlu sambil ditandatangani biar konsumen kita tahu catatan utangnya, karena tidak sedikit pula banyak terjadi masalah, misalnya kita lupa, pelanggan lupa, notanya hilang, kadang salah hitung, jadi kita bingung sendiri. Makanya kita harus benar-benar teliti dalam hal pembukuan utang. Nah itulah 3 cara yang saya lakukan apabila menghadapi konsumen yang mau ngutang beras ke toko kita. Saran saya, sebisa mungkin bila ada yang mau ngutang jangan dikasih, apalagi jika baru memulai buka usaha toko beras. Ini demi perkembangan usaha toko beras kita gitu, apalagi modal yang kita punya masih sedikit gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga dukungannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.